Lagi-lagi kebakaran terjadi di saat masa liburan panjang 1 Muharram 1442 dan cuti bersama pada minggu ini tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 19 WIB terjadi kebakaran hebat. Teman-teman safety, para pengurus dan pengusaha, jangan lupa untuk menekan tanda subscribe dan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga awal api dari lantai 6, terus menyebar ke kiri ke kanannya, terus ke lantai di bawahnya. Saat Wakil Gubernur Pak Reza Patria meninjau, mengatakan selanjutnya diharapkan seluruh gedung memiliki early warning system dan peralatan penanggulangan kebakaran, serta akan menginventarisir gedung-gedung apakah sudah sesuai aturan atau belum. Kalau nggak salah, sudah ada peraturan gubernur terkait proteksi kebakaran di DKI, ujarnya. Himbauan semacam ini sudah berulang dari periode ke periode pada zamannya. Waktu kejadian kebakaran gedung BTN di Harmoni, Jakarta Pusat pada tanggal 2 Februari 2009, juga pada saat kebakaran gedung Bank Indonesia dari lantai 15 Jakarta Pusat tanggal 9 Desember 2013. Demikian juga kebakaran yang melanda gedung Wisma Kosgoro Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 2015 menjadi kebakaran gedung bertingkat dengan pemadaman paling lama di Asia, baru dapat dipadamkan setelah berkobar hampir 12 jam. Dikutip dari berita cnnindonesia.com 13 Maret 2015. Sebetulnya peraturan dan perundangan tentang kebakaran baik di industri, gedung perkantoran, perumahan dan lain sebagainya sudah cukup banyak, seperti pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Pasal 3 Ayat 1 huruf B, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada kriteria 6.7.1 sampai dengan 6.7.7. Ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 04/Men/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 02/Men/1983 tentang instalasi alarm kebakaran otomatik. Keempat, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 189/Men/1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Kelima, Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan. Keenam, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung
dan Lingkungan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Ke-8. Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor INS 11/BW/1997 tentang pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. Ke-9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 143 Tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan. Ke-10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Demikian juga mengenai standar yang harus dipatuhi seperti standar internasional tentang kebakaran biasanya menggunakan NFPA maupun standar nasional menggunakan SNI seperti SNI 03-1739-1989. Metode pengujian jalar api pada permukaan bahan bangunan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung SNI 1736/2000 atau revisi SNI 03-1736/989. Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan SNI 03-1735/2000 tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Sangat yakin masih banyak lagi peraturan yang mengatur tentang kebakaran di Republik ini, mulai dari pencegahannya, persiapan, sarana prasarananya, pemeliharaannya, kesiapan menghadapi jika risiko kebakaran tersebut terjadi dapat ditanggulangi, yang disebut kesiapan tanggap darurat, khususnya kebakaran dan kesiapan menghadapi risiko lainnya, sesuai sejauh dan sedalam apa kemungkinan ancaman bahaya yang akan dihadapi oleh perusahaan atau Emergency Response Procedure (ERP) sampai pemulihan setelah kejadian. Bagaimana di mana prosedur itu dipelajari, diuji coba, atau disimulasikan, dan juga selalu dilakukan inspeksi atau audit secara rutin dengan interval tertentu, dan memelihara agar tetap siap serta memperbaiki jika ditemukan ketidaksesuaian. Untuk memastikan kesiapan yang prima dari segala sisi, lihat prinsip 5M dari prinsip manajemen, yaitu 1. Man atau manusia dirujuk sebagai tenaga kerja. 2. Metode atau prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan. 3. Machine atau mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang kegiatan baik operasional maupun non-operasional. 4. Money atau uang (modal) sebagai untuk pembiayaan seluruh kegiatan. Dan kelima, material atau bahan baku merujuk sebagai unsur untuk diolah seluruhnya agar tercapai tujuan. Maka karena itu harus dikelola dengan baik. Menggunakan sistem manajemen dengan sebaik-baiknya
yang mengikuti standar nasional menggunakan SMK 3 sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 dan standar ISO atau International Standard Organization yang terkait terintegrasi. Idealnya juga mengadopsi sistem manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan, serta lingkungan, biasanya disingkat dengan QHSE atau Quality, Health, Safety, and Environment, atau ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001. Seminimalnya menggunakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang telah dijelaskan, dan internasionalnya menggunakan ISO 45001 versi 2018. Walaupun hal ini katakanlah sudah digunakan atau dirujuk untuk pelaksanaannya dengan maksud baik, namun dibutuhkan kebijakan dan komitmen yang kuat dari top manajemen beserta jajarannya. Jika ini sudah baik sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, maka mungkin ada yang belum pas seperti kompetensi SDM. Yang disebut kompetensi itu adalah pengetahuan, kemampuan, dan attitude atau perilaku atau sikap di jajarannya, khususnya bidang yang menangani atau yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini perlu ditingkatkan, sehingga kejadian kebakaran di seluruh perusahaan, instalasi objek vital, gedung-gedung perkantoran, baik milik pemerintah maupun swasta, serta lainnya, sehingga tidak terjadi lagi, paling tidak dapat diminimalkan, agar tidak berakibat fatal yang menimbulkan korban, kerusakan, kerugian, bahkan kehilangan citra, dan lain sebagainya. Semoga amin. Semoga dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kecelakaan kerja tidak terjadi. Terima kasih. Semoga tercapai nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keberlangsungan channel ini kami harapkan dukungan dari teman-teman semua. Silakan klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi video berikutnya.